Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulina al-mustafa, amma ba'd. Demokrasi, kalau kita merujuk kepada para pencetusnya, ada kaidah kekuasaan rakyat. Karena kekuasaan itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Sehingga betul-betul bisa kita sebut kekuasaan mutlak itu memang milik rakyat. Padahal di dalam Al-Quran, di antara kesempurnaan agama ini, di dalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan membesarkan asma'nya, Allah telah memberikan kaidah, inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum, peraturan, undang-undang, kecuali semuanya milik Allah. Allah menjadi mutlak di sini. Kalau kita lanjutkan, bagaimana sistem ini memilih pemimpin dengan suara mayoritas. Tentu ini tidak bisa disamakan dengan kaidah tadi di dalam Islam. Suara, mohon maaf, ahli masjid, ahli sholat, ahli puasa, ahli tahajud, bisa-bisanya dinilai sama dengan ahli zina, ahli mabuk, ahli maksiat, ahli riba. Tentu ini berbeda jauh. Maka jangan dibikin seolah-olah demokrasi itu mirip dengan syuro. Tentu jauh. Makanya Islam itu memilih pemimpin untuk dua fungsi, iqamatuddin wa siyasatud dunya, menegakkan agama Allah, syariat Allah dan Rasulullah, serta mengatur manajemen dunia, misalnya ekonomi, sosial, si kaya dan si miskin, tapi semuanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang ideal. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup di wilayah yang memang memakai sistem demokrasi? Maka jawabannya ya tidak langsung saklek A, saklek B. Kalau ternyata misalnya ini dalam lingkup kecil, RT, RW atau kepala desa lurah, kalau kita betul-betul bisa membawa perubahan dan pasti menang, kemudian orang-orang akan berada di bawah kekuasaan kita, kita bisa mengatur mereka sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, kita maju hadir pasti menang. Ya, maka tentu jawabannya berbeda dengan kalau masih spekulasi. Ada suasana judi di sana, berapa persen, 50-50, ya 30, 50, 60, maka tentunya ini beda dengan yang pertama. Lantas, apakah ini harus kita ikuti juga? Innamat ta'ah, sesungguhnya ketaatan itu lillah, kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah kalau itu sifatnya maksiat ya kepadanya. Nggak boleh kita patuh kepada hamba kalau isinya ingkar dan dosa kepada Sang Pencipta. Maka dari sini ketika kita mungkin dipaksa sehingga nyawa taruhannya, nah baru kita bisa ikut campur. Kalau dibebaskan, maka bebas juga bagi kita. Kalau kita memakai beberapa, sebagian dari ulama yang membolehkan, dalam arti dalam pemilu misalnya, maka fatwa mereka boleh. Bukan bermakna kita ikut kampanye, bukan bermakna kita ikut andil di dalam pesta demokrasinya. Ya, sebagian dari mereka hanya membolehkan karena kita ya berada di sistem ini dengan alasan yang sebetulnya juga harus dikaji ulang. Ya, kalau kita nggak milih maka akan diambil suara sama orang-orang yang lebih buruk daripada kita. Ya, berarti kita
ada rasa seakan-akan mendahului takdir Allah. Ya, apapun itu, kalau kita memakai fatwa yang membolehkan pun itu sekedar boleh. Bukan kemudian kita harus ikut kampanye dan lain seterusnya. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kriteria yang paling ideal sebagaimana di dalam Quran surat Al-Qasas, inna khair manistajarta, sesungguhnya orang yang paling pas ideal untuk dijadikan pegawai, pekerja, dan ini juga pemimpin, al-qawiyul amin, yang kuat dan yang amanah. Ya, karena para nabi dan para rasul mereka pemimpin. Sebagian ada pemimpin juga raja, ya, tapi juga mereka memimpin secara agama. Dan rata-rata semuanya mereka adalah orang-orang yang amanah, jujur, dan kuat secara fisiknya. Dan sekali lagi, kepemimpinan dalam Islam diambil dengan cara syura, ya. Jadi orang-orang alim, soleh kumpul untuk mufakat di atas musyawarahnya, fulan jadi pemimpin. Atau dari pemimpin sebelumnya menunjuk orang untuk melanjutkan kekuasaannya. Atau meskipun ini sesuatu yang maksiat, tapi bagi kita selaku rakyat, masyarakat sipil juga terus dalam hal mentaatinya dalam kemaslahatan. Kalaupun ada yang mengkudeta, ya, dengan cara yang tidak baik, ya, sehingga gugurlah pemimpin sebelumnya dan naiklah yang menang mengkudeta, itu pun teranggap menjadi pemimpin dan kita masih berada di bawah ketaatan selagi membawa maslahat dan tidak di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hatilah kita saat memilih dan carilah pemimpin sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.